nih mulai? Rizka itu Farida Azmi Ininya loh, sekarang kok ada di nggak di stop? samping. Katanya mau beli bahan-bahan praktek katanya. Praktek apa? Nggak tahu artinya. Masih ada atau tidak tadi ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Berapa orang? 10 orang, 11, 12 orang. Apa kabar anti semua? Kakak-kakak? Alhamdulillah. Masya Allah. Siap ya kak untuk memulai pelajaran prakarya? Ini ada beberapa orang yang memang sudah mengirim tugas praktek. Ingat apa tugas praktek kita? Apa yo? Apa ya, ini senyum lah terus anak ustazah yang satu ini. Bawaannya senang terus ya kan Zahra, tapi nggak apa-apa, bagus gitu Zahra. Ya kan? Tawa aja. Apa rupanya tugas kita Zahra? Tapi dimulai boleh dari bibit, boleh dari anakan, jangan langsung yang besar ya kak. Kita ini pemeliharaan ya. Berapa orang ya yang baru ngumpul sama ustazah? Kemarin Dea Kalika sudah, Alia Nadira sudah, Siva Munira, Konita Fatin, Fatimah, itu dari kelas 10A. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang ya kan dari 10A. Kalau yang dari 10B loh, nanti kenapa keluar dari grup? Hmm? Ganti HP kok nggak ini konfirmasi lagi? Nanti Udah bilang sama siapa adminnya? Kak, Ustazah, kalau kakak bilang Ustazah Fani berarti yang berhubungan dengan grup kelas dan pelajaran Ustazah Fani. Ustazah nggak terikut. Nanti kita kejadian lagi. Anti udah kumpul, rupanya nggak di grup. Ustazah silap. Yang rugi anti. Ustazah buat kosong lah nilainya ke wali kelas. Dah. Yang rugi anti sendiri. Maka jangan keluar masuk grup lah. Kalau keluar memang ada. Kalau memang qadarullah uzur ya syar'i, anti laporan sama ustazah masukkan lagi ya Farahilwa. Nanti anti chat ustazah, biar ustazah masukkan lagi nomornya. Atau siapa admin di grup ini selain dari ustazah ya. Ini siapa nih? Siapa adminnya lagi? Siapa nih kak? itu Aisyah Zahra. Aisyah Zahra ya. Nanti chat Aisyah Zahra ya. Ya Aisyah Zahra, nanti masukkan ada Aisyah Zahranya enggak? Masukkan lagi Farahilwa ke grup 10B ya kak. Yang keluar masuk kayak Ingus ini juga. Tolong laporan. Ustazah nggak tanggung jawab lah kalau silap nilai kalian nanti di rapot kosong, tahlah tuh. Ana udah ngumpul ustazah, rupanya tak ada ya kan? Tak ada di grup maksudnya. Nah, 10B yang sudah mengirim baru Ayu Dwi Safitri, ya kan? Terus Zahra Arika, Masya Allah. Terus siapa lagi nih? Baby Salsabila, Iftahul Hazimah, Najwa Zalila, Alia Kurota, siapa lagi? Syahira Kalisa, Aisyah Putri Ayu, Raisa Amini, Jihan Najwa. Nah baru itu. Yang lain anak ustazah ini ada 60 lebih loh di kelas 10. Jangan ya kak ya, nanti pengumpulannya hari ini terakhir penilaian malam itulah nanti kirim sama ustazah. Ini tugas anak ustazah. Ustazah pun bingung ngasih nilai, rasanya mau ngasih 75 pun ustazah berat kali. Terpaksa lah itu kak kalau ngasih 75. Ya, dari sekarang dikerjakan. Jadi kita tengok dia perkembangannya, prakteknya itu ada. Jadi jangan taunya kadang ustazah aku udah kepepet gitu kan. Foto aja lah tanaman yang ada gitu.
Betul lah, nggak ikhlas sekali lah Kak ngasih nilai itu. Hari ini pengumpulan terakhir, tadi malam atau malah tadi pagi baru ngirim sama ustazah. Betul-betul lah Kak. Ya, baik kita lanjutkan materi kita ya. Tunggu dulu. Ada nggak kendalanya di dalam tugas praktek ini? Ini sudah berapa? Sudah 15 orang. Kakak-kakak, bagi yang belum mengumpul, kira-kira ada kendala nggak? Yang ikut Zoom pun yang udah ngumpul juga ya. Zarika, Baby, Kalia Rosida belum, Konita sudah, Fatimah sudah, Sahira Kalisa belum, Iftahul udah, Raisya sudah, Najwa Zelila sudah. Najwa ini Fadilah Nur di sini deh. Najwa Nadia belum, Naila Husnah belum, Sifa Munira sudah apa belum ya? Ayu Dwi sudah. Yang sudah juga ya. Ustazah tanya pun bingung. Anti berdua belum kan? Apa masalahnya? Iya. Sifa Munira udah ya Kak? Ini si Najwa Aulia sama Farah Hilwa. Anti apa kendalanya kok belum memulai? Waktu 2 minggunya sudah kan Kak? Apanya? Kan saya bilang bawa tabelnya. Anti apa kendalanya? Kalau itu punya mama, tapi dia masih kecil, itu bisa saya. Ya udah nggak apa-apa, masih kecil kan tanamannya kan? Ya udah nggak apa-apa. Ya. Tanamannya jadi menghijau, datangnya dia warna ungu jadi hijau. Apakah kebanyakan air gak karena musim hujan? Mungkin pengaruh Kak, kebanyakan air. Tapi hidup kan? Sama dia kayak ini dia Najwa. Sirih merah itu dia kan warna daunnya merah atau sirih merah kan. Nah itu kalau kita tanam di tempat yang tidak terkena sinar matahari, warnanya jadi hijau. Daunnya itu hijau. Tapi kalau dia terkena matahari, dia memang suka kali matahari gitu kan, dia merah cantik. Nah, berarti itu faktor cahaya matahari bisa, ya kan? Jadi dia berubah warna, dia kena matahari maka dia dapat warna aslinya. Allahu a'lam. Ya. Kita lanjutkan ya Kak. Berarti hari ini kita masuk ke pemasaran langsung budidaya tanaman hias. Apa tuh Fatimah? Iya. Ini pengumpulan pertama kan sebenarnya jatuh di hari ini kan Kak, tanggal 8 kan? Tanggal 8. Berarti 2 minggu lagi tanggal 22. Nah, dari tanggal 8 ini sampai 22, itu ada pengumpulan. Jadi siapa yang tidak mengumpul, itu kan nilai harian. Nah, kosonglah dia kolom hariannya 1. Kalau dia tidak mengumpul. Kalau Anti kan sudah mengumpul Fatimah, berarti Anti jatuh lagi ngumpul nanti di tanggal 22. Nah gitu ya, jadi setiap 2 minggu sekali kita penilaian. Anti kirim foto, tabel. Kalau mau buat video silahkan, lebih bagus sebenarnya kirim ke grup kelas ya Kak. Ya untuk semuanya juga seperti itu. Jadi pengumpulannya 2 minggu sekali. Jadi bagi yang belum mengumpul, ini ada nih masa penanaman Anti 2 minggu ke depan ya. Ustazah masih longgar kok Kak ngasih tugasnya. Persiapan alat dan bahan 2 minggu. Ini mulai penanaman lah Anti 2 minggu. Kirimlah sama Ustazah tabelnya, foto atau videonya, silahkan perlengkapan alat dan bahan. Nah itu nilainya 1 ya, satu kali penilaian. Nah jadi kalau sampai kita ujian part nanti, itulah puncaknya. Waktu nilai praktek kan kita ujian part itu ada ujian teori, udah ujian praktek kan Kak. Ujian praktek kita ambil dari sini, jadi kita nggak membuat praktek lagi. Itulah kita tengok perkembangannya Anti betul nggak berawat kegiatan budidaya Anti ini, atau hanya dibiarkan tumbuh begitu aja gitu. Tapi itu ada nilainya ya Kak. Kalau memang tanamannya tumbuh subur, malah ada yang beranak pinak, itu nilainya bagus. Berarti memang kelihatan Anti merawat si tanaman tadi gitu. Berarti memang kegiatan budidayanya Anti laksanakan di rumah.
Makanya ustazah sangat membutuhkan foto dari 2 minggu, setiap 2 minggu, jadi bisa membandingkan. Ya, Fatimah paham? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, ustazah anggap paham ya. Yang Zoom 15 orang. Baik, mudah-mudahan yang nggak Zoom ini mereka menonton YouTube. Nah, paham ya Kak? Ya, tolong segera dikumpulkan tugas-tugasnya. Ustazah betul kalau tidak ada tugasnya, kalau nilainya di bawah KKM ya ustazah buat aja di bawah KKM di situ. Nggak mau inilah. Kalau memang harus remedial lah. Ya Kak ya. Jadi tolong tugas-tugas dikerjakan. Baik, kita masuk ke materi hari ini, yaitu pemasaran langsung budidaya tanaman hias. Ya Kak ya. Di bab-bab sebelumnya ustazah juga sudah menjelaskan bahwa pemasaran itu merupakan salah satu faktor penting ya, faktor yang sangat penting sebenarnya untuk mencapai tujuan suatu usaha ya, dalam rangka untuk mendapatkan laba yang direncanakan ya. Kita membuat produk gitu kan, kalau tidak kita lakukan pemasaran, orang tidak tahu kalau kita sedang memproduksi sebuah produk, kalau kita sedang berbudidaya tanaman hias, sedang untuk diperjualbelikan gitu ya kan. Nah, makanya harus ada yang namanya pemasaran. Ya, ini ada beberapa hal ya, ada 4 hal yang harus kita perhatikan di dalam pemasaran ya Kak. Ini buku pun bisa salah ketik. Makanan awetan. Saya bingung loh, buku prakarya ini banyak kali salah ketiknya. Ya Kak, maksudnya di sini adalah strategi pemasaran untuk budidaya tanaman hias. Nah ya, ada budidaya tanaman hias, ada 4 hal yang harus kita perhatikan ya, ada empat strateginya. Yang pertama adalah produk ya. Nah, di dalam produk itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan Kak. Jadi bukan asal sembarang produk yang bisa kita tawarkan gitu kan. Jadi ada produk-produk yang memenuhi kriteria yang baru bisa kita tawarkan. Contohnya adalah yang pertama, kualitas yang mampu menjawab dan memuaskan keinginan konsumen ya. Nah, kalau produk kita memenuhi syarat ini, bisalah kita tawarkan. Terus yang kedua, kuantitas yang sanggup memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kalau membuat produk itu tidak hanya 1 biji ya Kak. Nah, jadi kalau memang di pasar itu sangat diminati, berarti kita harus memproduksi dalam skala banyak ya. Terus yang ketiga adalah penciptaan produk baru yang inovatif sesuai keinginan pasar ya. Nah, yang keempat, penciptaan nilai tambah pada produk. Terus yang kelima, penciptaan produk yang mempunyai daur hidup atau life circle ya. Jadi umurnya panjang si produk tadi, jadi tidak hanya booming sesaat. Nah, jadi kalau membuat produk ini harus kita perhatikan Kak. Ada memang satu jenis produk ya, dia cuma booming sesaat, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan orang sangat suka, sampai antri-antri orang menginginkan si produk itu. Tapi setelah itu lenyap ya, kayak nggak pernah ada dia gitu. Nah, kita kalau sebagai wirausaha ini, anak-anak ustazah harus memikirkan ini, bagaimana supaya produk kita ini daur hidupnya panjang. Daur hidupnya panjang, waktunya masa orang meminati produk kita itu lama gitu. Jadi usaha kita tidak hanya berjalan sebulan, 2 bulan atau 6 bulan, tapi kalau bisa bertahun-tahun ya Kak. Kalau bisa seperti usaha-usaha orang yang sudah ada turun-temurun gitu, Masya Allah ya. Makanya kita harus memperhatikan jenis produk yang kita ciptakan. Itu tadi, dia harus bisa memuaskan keinginan pasar ya kan. Terus kuantitasnya mencukupi kebutuhan pasar ya kan. Terus menciptakan harus produknya itu produk yang inovatif ya. Inovatif maksudnya tidak monoton seperti yang sudah ada ya Kak ya.
Nah, terus memberikan nilai tambah. Nah, ya, itu tadi. Nah, yang kedua, strategi yang kedua yang harus kita perhatikan adalah price atau harganya ya. Nah, harganya. Nah, pada penetapan harga produk ya, beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya anak-anak ustazah. Yang pertama, mempertimbangkan harga pokok produksi ya. Terus menyesuaikan harga produk dengan pasar yang kita bidik. Nah, yang ketiga, melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis yang sudah ada di pasar. Nah, jadi di dalam penetapan harga itu kita kemarin Ustazah sudah pernah menjelaskan ya di minggu yang lalu, mempertimbangkan harga-harga pokok atau cara menghitung harga pokok ya. Jadi kita sudah kita hitung. Jadi waktu menentukan harga produk gitu, kita tahu kita di situ ada untung apa tidak gitu ya kan. Makanya perlu kita menghitung dulu harga pokok produksi atau HPP-nya. Ya, Kak. Nah, barulah terus harga produk menyesuaikan dengan pasar yang kita bidik. Misalnya kita ini pasarnya kelas menengah ke atas nih ya, Kak. Menengah ke atas yang kita tuju. Sementara kita mau menjual produk dengan harga murah meriah di lingkungan yang memang orang-orangnya ekonominya menengah ke atas ya Kak. Sekarang begini, kalau kita seperti itu, Ustazah yakin produk yang kita buat kurang diminati di lingkungan itu. Kenapa? Mereka mampu membeli dengan harga lebih gitu. Walaupun produk kita bagus, kita taruh harga murah, mereka loh barangnya kok murah sangat gitu ya kan. Nah, orang-orang itu meragukan akan kualitas produk kita. Nah, jadi kita bisa di lingkungan yang menengah ke atas tadi atau ekonomi yang menengah ke atas tadi, kita juga bisa membuat produk kita harganya menyesuaikan pasar tersebut. Ya, misalnya anti menjual bunga. Nah, anti kalau di pasar menengah ke bawah mungkin anti bisa menjual bunga itu satu pot 5.000. Nah, kalau anti masuk ke pasar menengah ke atas, anti bisa menjual satu pot 10 atau 15.000 Kak. Ya, karena mereka sebenarnya lebih menghargai harga produk sama gitu. Maksudnya harus harga produknya dengan ekonomi mereka itu tidak jauh ke bawah lah gitu ya Kak. Jadi sama gitu. Oh iya, ini kelasnya kita gitu. Berarti kualitasnya sesuai dengan kita gitu. Ya. Terus kita harus melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis yang sudah ada di pasar. Nah, ini penting ya Kak. Walaupun ini produk kita sangat unggul misalnya ya, produk kita sangat unggul ini, namun di pasaran sudah ada produk yang sama, mereka menjual dengan harga misalnya 10.000 ya kan, 10.000 per pot misalnya ya. Terus kita boleh Kak berjualan mungkin selisihnya dibanding orang itu sedikit, mungkin 12.000 atau 15.000. Janganlah sampai anti, oh produk anak unggul kok gitu, tapi barangnya sama gitu. Terus anak jual lah 20 apa 25 atau 50 gitu. Nah, orang tidak memikir ke situ Kak, oh ini produknya unggul gitu ya kan, produknya sudah unggul, pantas harganya mahal. Tidak, orang mikir, loh di sana tuh ada orang menjual barang yang sama harganya cuma segini. Loh, si fulanah ini kok menjual dengan harga segini, orang produknya sama kok gitu. Nah, biar ini tidak terjadi, maka perlu gunanya kita melakukan perbandingan harga produk di dalam di pasar yang akan kita tuju tadi. Ya Kak. Selanjutnya ada place atau tempat ya. Nah, beberapa pertimbangan dalam penetapan tempat menjual produk bisa dilakukan ya. Yang pertama, lokasi penjualan sebaiknya mudah dijangkau konsumen ya Kak ya. Nah, itu juga terus lokasi penjualan yang memiliki fasilitas yang memuaskan konsumen sangat penting ya Kak. Terus lokasi yang mempunyai nilai tambah ya. Nilai tambahnya di situ misalnya ada arena bermain anak ya, terus ada atau keluarga ya kan, terus ada suasana belanja, terus sekalian bertamasya ya kan Kak, atau apalah orang nyaman lah gitu ke tempat kita berjualan itu ya. Jadi intinya kita merajakan konsumen itu penting gitu di dalam berwirausaha ya. Nah, itu
berhubungan dengan pemilihan tempat. Nah, selanjutnya adalah promotion atau promosi ya. Nah, beberapa saluran promosi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan penjualan produk kita. Itu bisa melalui media sosial ya Kak, bisa melalui blog ya atau website ya. Kalau sekarang Ustazah rasa untuk promosi penjualan di dalam wirausaha sangat terbuka luas ya Kak. Ya. Setiap orang bisa berpromosi mulai dari WA, IG, apalagi TikTok segala macam lah, semua orang berpromosi. Media sosial itu betul-betul bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya Kak. Orang Ustazah lihat aja untuk orang diet aja di TikTok aja mereka berpromosi. Jadi kalau kita pandai ya, media sosial itu sangat banyak manfaatnya ya, apalagi bagi orang yang memang ingin berwirausaha.